Swastiastu, selamat siang. Ibu dosen Sriwijaya Putri SKMPH dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Sama-sama, marilah kita sambutkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat sehingga kita dapat memberikan presentasi tentang materi promosi kesehatan dengan materi yaitu ruang lingkup dan prinsip promosi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rizali Sriharina yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi ruang lingkup dan prinsip promosi kesehatan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Mandi Yudani dengan NIM 09, lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Rizali Sriharina NIM 10, selanjutnya ada Remaja Ayu Pujastuti dengan NIM 12, dan yang terakhir ada Nitake Widya Saraswati dengan NIM 12. Pada materi ini kita akan membahas tiga sub yaitu yang pada bab pertama akan ada latar belakang, jenis masalah, dan tujuan. Pada bab 2 ada pembahasan, dan pada bab 3 ada kesimpulan dan syarat. Untuk bab pertama mengenai latar belakang, jenis masalah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang. Promosi kesehatan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri agar mereka dapat mengelola dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat yang didukung oleh publik yang berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan ini adalah suatu proses pemberdayaan masyarakat agar dapat berperilaku memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya. Pelayanan kesehatan sudah apapun tidak akan memiliki dampak terhadap meningkatnya kesehatan. Masalah kesehatan di masyarakat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu hidup penyakit, lingkungan yang menyebabkan timbulnya hidup penyakit, dan perilaku manusia yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Promosi kesehatan ini dilakukan oleh Puskesmas agar masyarakat dapat berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai bentuk pemecah masalah kesehatan yang berpotensi mengancam kesehatan. Petugas kesehatan harus menjadi teladan bagi pasien, keluarga, ataupun masyarakat untuk melakukan PHBS ini. Yang kedua yaitu mengenai masalah. Dalam materi ini kami mendapatkan dua rumus masalah. Yang pertama yaitu apa saja ruang lingkup promosi kesehatan, dan yang kedua adalah apakah prinsip dari promosi kesehatan. Dengan tujuan yang dapat kami simpulkan yaitu mengetahui ruang lingkup promosi kesehatan dan mengetahui prinsip promosi kesehatan. Baik, untuk materi bab 2 mengenai pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Untuk yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mohon izin masuk. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Made Giriani Astari, NIM 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup promosi kesehatan. Yang pertama pendidikan kesehatan atau health education dengan penekanan pada perubahan atau perbaikan perilaku orang atau masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Kemudian yang kedua, pemasaran sosial atau social marketing dengan penekanan pada pengenalan produk atau jasa kesehatan melalui kampanye atau promosi. Kemudian yang ketiga, upaya penyuluhan atau upaya komunikasi dan informasi dengan penekanan pada penyebaran informasi. Yang keempat yaitu upaya peningkatan atau promotif dengan penekanan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Yang kelima yaitu upaya advokasi di bidang kesehatan dengan penekanan pada upaya untuk mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan. Advokasi di bidang kesehatan dapat dilakukan melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan-peraturan
dukungan suasana, dan lain sebagainya sesuai dengan keadaan. Kemudian yang terakhir yaitu pengorganisasian masyarakat, community organization, pengembangan masyarakat, community development, pergerakan masyarakat, social mobilization, dan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment dalam bidang kesehatan. Ruang lingkup promosi kesehatan juga dapat dibedakan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama, pelayanan promotif dan preventif, yaitu pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat agar kelompok masyarakat ini tetap sehat dan bahkan meningkat status kesehatannya. Yang kedua, pelayanan kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sakit agar kelompok masyarakat ini sembuh dari sakitnya dan menjadi pulih kesehatannya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Dewi Puja Astuti dengan NIM 011. Materi selanjutnya yaitu promosi kesehatan mencakup 4 pelayanan, yaitu yang pertama, promosi kesehatan pada tingkat promotif. Sasarannya yaitu adalah pada kelompok orang yang sehat dengan tujuan agar mereka mampu meningkatkan kesehatannya. Yang kedua ada promosi kesehatan pada tingkat preventif. Sasarannya yaitu selain kelompok orang yang sehat juga pada kelompok orang yang berisiko tinggi. Tujuannya adalah untuk mencegah kelompok-kelompok orang tersebut agar tidak jatuh sakit atau terserang penyakit. Yang ketiga ada promosi kesehatan pada tingkat kuratif. Sasaran promosi ini adalah para penderita penyakit atau pasien dengan tujuan agar kelompok orang yang sakit ini dapat mencegah penyakit yang dideritanya tidak menjadi lebih parah. Kemudian yang keempat adalah promosi kesehatan pada tingkat rehabilitatif, yaitu sasarannya yaitu kelompok orang penderita atau pasien yang baru sembuh dari suatu penyakit. Tujuannya agar para penderita atau pasien segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin atau mencegah kecacatan akibat penyakitnya. Next. Ditinjau berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaannya, ruang lingkup promosi kesehatan meliputi yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga atau rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Untuk dapat mewujudkan perilaku sehat masyarakat harus dimulai dari masing-masing keluarga. Sasaran utamanya adalah orang tua, terutama ibu, karena ibu sangat berperan dalam meletakkan dasar perilaku sehat pada anak-anaknya sejak lahir. Yang kedua, ada promosi kesehatan pada tatanan sekolah. Maksudnya adalah sekolah merupakan tempat lanjutan untuk meletakkan dasar perilaku bagi anak termasuk perilaku sehat. Dalam promosi kesehatan ini, peran guru sangatlah penting karena umumnya guru sangat dipatuhi oleh anak-anak bahkan dibandingkan orang tuanya sendiri. Kemudian yang ketiga ada promosi kesehatan pada tempat kerja. Dapat dilakukan oleh pemimpin kantor atau perusahaan, yaitu dengan cara memberikan fasilitas yang kondusif bagi perilaku sehat karyawan di tempat kerja, misalnya menyediakan tempat sampah yang memadai, menyediakan air bersih, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, promosi kesehatan di tempat umum. Yang dimaksud ini adalah tempat di mana orang-orang berkumpul pada waktu tertentu. Promosi kesehatan di tempat umum ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung perilaku sehat orang-orang yang datang berkumpul di tempat tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Adapun prinsip promosi kesehatan menurut WHO berdasarkan Piagam Ottawa adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Empowerment atau pemberdayaan yaitu cara kerja untuk memungkinkan seseorang mendapatkan kontrol lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Yang kedua, partisipatif atau partisipasi yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengambil bagian aktif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, holistik atau menyeluruh yaitu memperhitungkan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan dan interaksi dari dimensi tersebut. Yang keempat, equitable atau kesetaraan yaitu memastikan kesamaan atau kesetaraan hasil yang didapat oleh klien. Yang kelima, intersektoral atau antar sektor yaitu bekerja dalam kesetaraan dengan instansi lainnya atau organisasi. Yang keenam, sustainable atau berkelanjutan yaitu memastikan bahwa hasil dari kegiatan promosi kesehatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, multi-strategi yaitu bekerja pada sejumlah strategi di daerah seperti kejaksanaan. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Yaitu mengenai bagaimana kita tidak ini dijelaskan dengan kesimpulan dan syarat. Dari materi yang telah kami sampaikan, saya dapat simpulkan bahwa promosi kesehatan adalah suatu upaya kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri agar kita dapat mengelola diri sendiri serta mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kegiatan publik yang berwawasan kesehatan juga. Secara umum, kelompok promosi kesehatan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu pendidikan kesehatan, pemasaran sosial, upaya penyuluhan, upaya peningkatan, upaya advokasi di bidang kesehatan, dan pengorganisasian masyarakat. Dan itu juga ada 4 pelayanan. Yang pertama yaitu promosi kesehatan pada tingkat promotif, yang kedua promosi kesehatan pada tingkat preventif, yang ketiga promosi kesehatan pada tingkat kuratif, dan terakhir adalah promosi kesehatan pada tingkat rehabilitasi. Namun menurut katakannya ada beberapa promosi kesehatan, yaitu kesehatan pada tatanan keluarga atau rumah tangga, promosi kesehatan pada tatanan sekolah, promosi kesehatan pada tempat kerja, dan promosi kesehatan di tempat-tempat umum. Dengan prinsip promosi kesehatan di sini adalah yaitu masyarakat mampu untuk memiliki kontrol terhadap determinan yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Prinsip-prinsip promosi kesehatan ini menurut WHO yaitu pemberdayaan, partisipasi, menyeluruh, kesetaraan, antar sektor, berkelanjutan, dan multi-strategi. Selanjutnya, penulis mengharapkan dengan makalah ini, pembaca, khususnya kita sebagai calon kesehatan, dapat mengerti tentang strategi bagaimana promosi kesehatan dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat, serta bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan proses kesehatan itu melalui penyuluhan kesehatan atau dengan memberikan pendidikan. Kita sebagai seorang analis dapat memberikan pendidikan dengan mencegah berbagai penyakit kepada masyarakat. Sekian materi dari kelompok ini. Apabila ada kata saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf. Hari kata saya ucapkan para Santi. Santi, Santi, Santi.